Halo teman-teman, jadi di sini saya mau perjalanan berangkat lagi ke kapal pesiarnya. Nah, pada video kali ini saya ingin memberitahu kalian bagaimana sih step-step untuk perjalanan sebelum ke kapal pesiar. Ini saya akan menjelaskan bahwa satu hari sebelum keberangkatan itu nanti agensinya akan memberikan briefing ya. Nah, bagaimana briefing itu saya akan jelaskan di sini. Nah, biasanya pas briefing itu ya teman-teman, nanti akan dikasih tahu pas di bandara itu kalian ngapain, kemudian check-in-nya jam berapa, kemudian nanti kalian akan diberikan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pokoknya di sana kalian akan dikasih tahu apa yang harus kalian lakukan sampai kalian di dalam kapal pesiar tersebut. Nanti dikasih tahu info-infonya itu seperti apa. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa dokumen yang biasanya diberikan oleh pihak agensi, atau pas briefing nih dikasih beberapa dokumen. Jadi dokumennya itu seperti ini ya. Nah, oke teman-teman, jadi yang nanti akan diberikan dokumennya pas briefing yaitu pertama tiket ya. Tiket penerbangan kalian. Nah, di situ ini bisa dilihat pihak agensinya meyakinkan kita nanti usahakan di bandara itu check-in jam segini. Nanti kan dilihat ya, untuk penerbangan pertama itu saya itu kan dari Bali ke Jakarta, terus dari Jakarta ke Dubai, terus dari Dubai ke Southampton. Nah, jadi pas departure pertamanya, keberangkatan pertamanya itu jam 1.25 ya, jam 1.25. Nah, nanti 3 jam sebelumnya kalian harus udah check-in nih, sekitar jam 10.25 pagi. Jadi 3 jam sebelumnya itu jangan lupa 3 jam sebelumnya untuk penerbangan internasional ya. Oke, meskipun ini penerbangan domestik ya, tapi ini kan tujuannya terakhirnya yaitu ke Southampton ya teman-teman. Jadi usahakan tetap 3 jam sebelumnya. Kalau untuk domestik saja, seumpama dari Bali ke Jakarta doang, nggak ada penerbangan selanjutnya, kalian cuman 2 jam sebelumnya ya, atau 1 jam juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk penerbangan internasional tetap jaraknya itu 3 jam sebelumnya kalian sudah harus di bandara dan melakukan check-in. Oke, selain untuk tiketnya, kalian juga akan diberikan yang namanya garansi letter teman-teman. Jadi ini penting banget untuk pihak maskapainya. Pas kalian check-in nanti, pas naruh koper di bandara itu, kalian harus memperlihatkan ini ya, surat ini dari agensi. Ini surat bahwa kalian itu sudah dikontrak. Next, kemudian kalian akan dikasih yang namanya joining immigration letter ya. Ini juga nanti kalian dikasih sama pihak agensinya. Kemudian ini apa namanya, kontrak kerja kita ya, kontrak kerja kita. Ini harus ini kalian bawa karena ini juga akan ditanyakan oleh pihak kapal pesiarnya. Setelah itu dokumen yang diberikan sama pihak agensi selain kontrak juga ini teman-teman. Nah, ini yang paling penting ya. Ini juga nanti kalian akan diberikan jika ada kendala di dalam perjalanan, kalian akan diberikan yang namanya nomor emergency ya, nomor yang bisa kalian hubungi itu gratis teman-teman. Itu bisa melalui WhatsApp atau email. Kebanyakan di bandara itu ada wifi gratis ya, jadi kalian bisa nge-WA atau ngirim pertanyaan kalian lewat email tersebut. Setelah itu nanti SKCK kalian akan dikembalikan lagi. Selain dokumen tadi, kalian juga akan diberikan beberapa dokumen yang harus kalian tanda tangani ya. Nanti ini akan diberikan ke kapal pesiarnya. Pokoknya nanti kalian akan dikasih tahu dokumen-dokumen apa aja yang harus kalian berikan untuk pihak kapal pesiarnya. Di sini ada juga BST-nya dikembaliin, ada STCCW, ini sertifikat security, ini wajib nanti kalian akan dapatkan ini juga. Kemudian medikalnya ya, ini medikalnya kalian harus bawa. Nah, selain itu ini juga yang paling penting, 3 dokumen ini, sebenarnya 2 sih. Ini paspor, kemudian visanya itu udah di dalam ya, udah di dalam. Kemudian Simon Book, ini buku Simon Booknya di belakang. Nah, untuk yang merah ini teman-teman, untuk yang merah ini saya baru pertama kali memakai ini, Government of Bermuda. Saya juga nggak tahu ini fungsinya apa.
Tapi 1 minggu atau 2 minggu sebelum saya berangkat saya disuruh buat ini, dan ini saya cuma ngirim foto, tanda tangan, itu sudah dibuatin sama agensinya dan nggak bayar, ini gratis. Selain itu ini juga yang paling penting nih. Ini yang paling penting teman-teman. Pas kalian nanti udah sampai di destinasi terakhir di Southampton ya, contohnya saya ke Southampton, nanti kalian akan diberikan secari kertas ini oleh agensinya. Di sini memperlihatkan apa yang kalian harus lakukan ketika sudah sampai di bandara Southamptonnya. Jadi kalian akan mendapatkan hotel, menginap 1 hari, nanti akan dijemput keesokan harinya sama pihak kapal pesiarnya. Jadi kalian akan mendapatkan hotel, dan hotel itu informasinya ada di sini semua teman-teman. Nanti saya akan jelaskan perjalanan saya ketika dari perjalanan dari bandara sampai ke kapal pesiarnya. Jadi nggak usah cemas, nanti saya akan jelaskan secara lebih detail. Pokoknya nanti pas kalian briefing itu kalian akan dijelaskan secara detail apa yang harus kalian lakukan. Kemudian seandainya nih kalian untuk yang pertama kali kerja di kapal kan belum tahu ya mesti ngapain di bandara. Nanti kalian akan dicarikan kontak beberapa teman-teman yang join bersama kalian. Kalian bisa tanyakan ke teman yang sudah pernah berangkat tersebut. Jadi bisa barengan ke airportnya atau kayak gimana. Tapi jika seandainya berangkatnya sendiri, nanti kalian akan dijelaskan sama pihak agensinya. Di sana kalian dengarkan baik-baik penjelasan dari pihak agensinya. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nanti teman-teman ikutin tetap video ini ya, karena di sini saya akan memperlihatkan perjalanan dari bandara sampai kapal pesiarnya. Tapi nanti saya akan potong part per part. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.